Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar PPKN, yaitu dengan materi Hakikat Bangsa dan Negara. Bersama saya, Bu Ira. 1. Makna manusia, bangsa, dan negara. A. Makna manusia, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, terdiri dari unsur jasmani dan rohani yang merupakan satu kesatuan. Jiwa yang membentuk jiwa dan raga telah dibekali potensi atau kemampuan, yaitu akal, pikiran, perasaan, dan keyakinan, sehingga sanggup berdiri sendiri dan bertanggung jawab atas dirinya. Setiap manusia senantiasa akan berusaha mengembangkan kemampuan pribadinya guna memenuhi berbagai kebutuhan dan mempertahankan hidupnya. Intinya mampu bertanggung jawab atas diri sendiri ya, sebagai makhluk individu, mohon maaf. Kemudian sebagai makhluk sosial, manusia sering disebut politikon, yaitu makhluk yang pada dasarnya ingin bergaul dengan sesama manusia lainnya menurut Aristoteles ya. Kemudian manusia tidak dapat hidup sendiri melainkan sangat membutuhkan orang lain. Apapun aktivitas yang dilakukan pasti berhubungan dengan orang lain. Ya, itu sebagai makhluk sosial. Kalau sebagai makhluk individu, kita itu bertanggung jawab terhadap diri sendiri ya, karena kita itu sudah dibekali dengan unsur jasmani ya, raga kita, dan rohani jiwa kita. Sedangkan makhluk sosial itu mampu berkomunikasi dengan orang lain. Nah, itu ya, manusia sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu. Yang B, makna bangsa. Bangsa adalah suatu komunitas etnik yang ciri-cirinya adalah memiliki nama, wilayah tertentu, mitos leluhur bersama, kenangan bersama, satu atau beberapa budaya yang sama, dan solidaritas tertentu. Memiliki nama, kita bangsa Indonesia memiliki bangsa Indonesia, wilayahnya dari Sabang sampai Merauke, mitos leluhur bersama ya. Kita punya cerita-cerita yang sama ya tentang sejarah bangsa Indonesia misalkan. Begitupun dengan kenangan-kenangan yang ada, misalkan bagaimana kita merdeka seperti itu ya, itu pasti sama. Karena kita satu bangsa, satu atau beberapa budaya yang sama ya, walaupun berbeda-beda tetap ya satu bangsa, karena banyak budayanya, tetapi kita memiliki bahasa Indonesia semuanya ya, dari Sabang sampai Merauke, dan memiliki solidaritas tertentu, solidaritas bangsa Indonesia. Kemudian C, makna negara. Negara adalah organisasi yang di dalamnya ada rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintahan yang berdaulat, baik ke dalam maupun keluar ya. Baik ke dalam itu maksudnya Indonesia itu bisa mengurusi urusan rumah tangganya sendiri, dan keluar itu maksudnya bisa berhubungan dengan negara lain. Dalam arti luas, negara merupakan kesatuan sosial yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama. 2. Sifat hakikat negara. Sifat memaksa, sifat monopoli, sifat mencakup semua. Sifat memaksa artinya negara itu mempunyai kekuatan fisik secara legal. Sarananya yaitu polisi, tentara, dan alat penjamin hukum lainnya. Contohnya adalah adanya undang-undang perpajakan yang memaksa setiap warga negara untuk membayar pajak. Jika melanggar akan dikenakan sanksi hukum tertentu. Kemudian untuk sifat monopoli artinya dalam menetapkan tujuan bersama sebuah masyarakat ya, sekumpulan masyarakat. Contohnya, negara dapat mengatakan bahwa aliran kepercayaan atau partai politik tertentu dilarang karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat ya. Kemudian ada sifat mencakup semua, artinya semua peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah untuk semua orang tanpa kecuali ya, tidak membeda-bedakan. Itulah sifat hakikat negara. Yang ketiga, terjadinya negara itu ada dari pendekatan teoritis, pertumbuhan primer dan sekunder, dan pendekatan faktual. Pendekatan teoritis itu artinya pendekatan yang didasarkan pada pendapat para ahli yang masuk akal dari berbagai hasil penelitian ya.
Jadi banyak para ahli yang memberikan pendapatnya tentang terjadinya sebuah negara ya. Kalian bisa cari sendiri baik di buku maupun di internet. Kemudian untuk pertumbuhan primer dan sekunder. Pertumbuhan primer itu berasal dari masyarakat, kemudian menjadi suku, kemudian menjadi sebuah kerajaan, kemudian menjadi sebuah negara nasional, dan akhirnya menjadi sebuah negara demokrasi. Kalau menurut pertumbuhan primer, kalau menurut pertumbuhan sekunder, yaitu mengatakan bahwa negara sebelumnya itu sudah ada. Namun karena adanya revolusi, intervensi, dan penaklukan, muncullah negara yang menggantikan negara tersebut. Contohnya, lahirnya negara Indonesia setelah melewati revolusi yang panjang, akhirnya mencapai klimaks pada tanggal 17 Agustus 1945 yang otomatis mengakhiri pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Nah, akhirnya negara lain itu mengakui lahirnya Indonesia secara de facto dan secara de jure. Nah, pendekatan faktual itu pendekatan yang didasarkan pada kenyataan yang benar-benar terjadi, yang terungkap dalam sejarah. Ada berbagai macam pendekatan faktual, yaitu pendudukan, peleburan, penyerahan, penarikan, pencaplokan atau penguasaan, proklamasi, pembentukan baru, dan pemisahan. Nah, di Indonesia sendiri kita menggunakan pendekatan faktual proklamasi. Terima kasih untuk pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.